Nah, sampai hari kini itu lah ditemukan lebih dari 500 judul karya yang ditulis oleh ulama Minang. Artinya ulama yang betul-betul lahir dari bumi Minangkabau. Lebih dari 500 karya. Dan itu baru pada rentang waktu abad ke-19 sampai awal paruh pertama abad 20. Berarti kurang dari 2 abad. Nah, sejak zaman dahulu, orang Minang lah tak biasa untuk merantau dalam menuntut ilmu. Merantau dalam menuntut ilmu. Nah, kan ada istilahnya anak dagang. Ya, anak dagang itu dagang dalam pemahamannya, dagang bukan jualan, tak. Tapi dagang dalam artian merantau menuntut ilmu. Bahkan ada dikenal istilah kampung-kampung dagang. Kalau filsafat itu kan dianggap pengetahuan yang sudah tingkat agak tinggi ya, bukan untuk orang pemula. Jadi orang Minang sudah belajar tentang filsafat metafisika dahulu, tentang bagaimana hubungan antara alam dengan Tuhan, tentang kosmologi. Nah, karakter orang Minang kan lebih suka berbicara dengan kedalaman falsafah, alam tak kambang jadi guru, kan? Berpedoman kepada alam, nanti mereka belajar di alamnya, so mereka memikirkan, berfikir. Nah, Syekh Ismail dalam penelusuran awal, beliaulah pertama kali orang Minang yang inten menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu Minangkabau. Judulnya adalah Qasidah Ibni Bintil Milad. Itu diterjemahkan oleh Syekh Ismail dengan bantuan syarah dari Ibnu Alan An-Naqsyabandi. Beliau terjemahkan dan terbit di Bukit Tinggi. Di awal abad ke-20, judulnya Mawahib Rabil Falak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sanak salut dimanapun berada. Alhamdulillah. Masabok kita balik di acara tamu, di mana kita mengunjungi para tokoh dengan tujuan hendaknya kita bisa menggali nilai-nilai yang terkandung dalam pemikiran, pemahaman dan aplikasi orang Minang dalam kehidupannya. Supaya kita berharap ke depannya cerita besar Minang bisa tetap kita wariskan dan bahkan kita berharap lebih besar hendaknya di kemudian hari. Nah, bersama kita kini lah hadir seorang Buya, kalau dicali umur wajah tidak terlalu tua doh. Ya Buya. Iko salah seorang ulama kita. Beliau adalah Buya Apriya Putra, Tuanku Mudo Khalis. Nah, selamat datang Buya. Ya. Dan sanak salut dimanapun berada. Selamoko Minangkabau selalu terkenal akan kemampuannya berdagang, kemampuannya mengelola ekonomi, kemampuannya menguasai ekonomi. Namun setelah kami coba menggali, ternyata ada hal lain yang perlu kita telaah lebih dalam. Bahwa ternyata Minangkabau selain mampu untuk menggali, menguasai ekonomi, tapi orang Minangkabau juga ternyata kuat akan literasi, baik itu membaca ataupun menulis. Beliau kini Buya adalah seorang filolog. Bersama beliau kita akan gali seberapa kuat orang Minang melakukan penggalian literasi, penulisan literasi, dan pengaplikasian literasi. Pertanyaan pertama untuk Buya. Buya, pada umumnya Buya, kepandangan ke Buya, seperti yang Bu sampaikan di awal tadi, orang Minang sampai hari ini terkenal dengan menggaleh. Ya. Nah, bahkan kece orang lawan orang Minang menggaleh itu cuman surang, orang Cina. Ya. Karena orang Minang tu selalu 5 langkah di depan orang Cina paling enggak. Ya. Orang Cina muka kadai di belakang, nah ini muka kadai lo di bungkuk.
Nah, satu. Yang kedua, banyak petatah petitih ataupun pituah di Minangkabau yang mendorong kemandirian ekonomi. Ya. Nah, seperti yang selama kita pahami, taimpik nak dia teh, tak kurung nak di luar, itu cenderung didorong ke titik-titik ekonomi baru. Tapi setelah Hambo berdiskusi awal dengan Buya sebelumnya, ada sebuah titik terang baru bahwa ternyata orang Minang tidak bicara ekonomi sendoh, berdagang sendoh. Nyocuo kuat dalam menulis. Ya. Baak sekuat apa orang Minang go dahulu dan menulis ke Buya. Ya. Silakan Buya. Ya. Nah, kalau kita bercerita tentang budaya literasi, kemudian kekuatan istilah dalam agama kan istilahnya juhudnya, kesungguhan dalam ilmu dan menulis, kita akan dapati bahasa orang Minang itu adalah orang-orang yang punya komitmen dan selalu mengedepankan ilmu pengetahuan. Nah, sejak zaman dahulu, orang Minang lah tak biasa untuk merantau dalam menuntut ilmu. Nah, kan ada istilahnya anak dagang. Ya, anak dagang tu dagang dalam pemahamannya, dagang bukan jualan dah, tapi dagang dalam artian merantau menuntut ilmu. Bahkan ada dikenal istilah kampung-kampung dagang. Jadi kampung-kampung yang isinya adalah penuntut-penuntut ilmu. Jadi sejak dulu semangat untuk menuntut ilmu itu sudah ada pada pribadi orang Minang. Sehingga orang-orang dulu ada yang pergi belajar sampai ke Aceh. Itu contohnya Syekh Burhanuddin Ulakan. Bahkan orang Minang itu keulamaan atau kesarjanaannya dalam ilmu agama baru bisa dianggap dan diakui oleh masyarakat apabila mereka itu sudah menempuh pendidikan bertahun-tahun di Mekah. Nah, jadi secara ini mereka kosmopolit. Tidak hanya istilahnya di kampung, tapi mereka itu memang memiliki semangat yang tinggi untuk ilmu. Dan literasi itu dan kepenulisan produktivitas orang Minang, ulama-ulama, sarjana-sarjana ilmu agama, itu terbentuk seiringan dengan semangat yang kuat itu. Nah, kita mengenal bahwa orang Minang kan dulu disebut dengan masyarakat yang lebih kuat keberlisanan, ya. Nah, cerita itu diturunkan dari mulut ke mulut. Tutur, ya. Nah, bahasanya bahasa tutur lebih banyak. Nah, ketika Islam masuk kemudian menjadi salah satu ruh dari budaya Minangkabau, maka sejak itulah orang Minang mulai menulis. Jadi beralih bukan hanya dari keberlisanan, tapi menuju keberaksaraan. Nah, ini seiring dengan semangat orang Minang dalam menuntut ilmu tadi. Nah, itu kira-kira. Jadi ketika Islam masuk ke tanah Minang, yang dulunya bertutur, ya, keberlisanan. Ya. Jadi kemampuan transformasi informasi, berita, kemudian ilmu, itu masih ditutur. Kemudian masuk Islam berubah, bertransformasi menjadi keberaksaraan. Ya. Mereka lebih produktif dalam menulis informasi-informasi yang awalnya itu diturunkan secara lisan. Warih nan bajawi, pusaka ni ditolong itu secara lisan. Nah, kini mereka mulai tulis dalam lembaran-lembaran kertas. Nah, itu kira. Bahkan terbukti juga, Bu, ya. Penulisan Tambo awal-awal itu pun yang pernah ditulis itu kan memakai aksara Arab Melayu. Nah, aksara Arab. Nah, bahasanya bahasa Minang. Nah, jadi aksara Arab bahasa Minang. Nah, itu Tambo-Tambo gitu menurut. Jadi itu sebagai apa? Pengaruh kuat. Nah, salah satu bentuk Islamisasi, bukan hanya merubah atau membentuk karakter orang yang muwahhid, bertauhid, tapi juga memberi pengaruh ke dalam sistem kehidupan, cara hidup. Misalnya kebertulisan tadi. Nah, mulailah aksara Arab digunakan sebagai penyampai ide atau sebagai simbol bahasa. Dan itu dituliskan dalam buku-buku, kemudian disebarluaskan. Nah, kira-kira itu. Berarti di Siko bisa kita simpulkan pada pertanyaanku bahwa orang Minang
ternyata tidak hanya berdagang. Oh, enggak. Enggak ya, tapi dia memproduksi. Salah satunya tadi mencari ilmunya dulu. Ya. Islam masuk, setelah Islam masuk semakin gezahnya kuat. Gezah, semangat ilmu itu. Kemudian ditambah dengan kemampuan keaksaraan penulisan. Ya. Dituliskanlah sehingga lahirlah tulisan-tulisan yang kemudian itu perwakilan dari keilmuan di Minangkabau tadi. Ya, keilmuan. Berarti tidak benar ya kalau hanya orang Minang tuh hanya ahli berdagang ya? Oh, itu baru kemudian. Jadi ada fase-fase mungkin. Ada fase hampir sama dulu, ada fase ketika penghulu itu dijadikan sebagai lokus. Kemudian ada fase setelah itu bahwa ulama itu jadikan lokus. Kemudian setelah itu ada fase ketika yang dipandang itu lebih banyak ekonomi, aspek ekonomi, pedagang. Jadi orang Minang diidentikan dengan perdagangan. Padahal lebih awal dari itu orang Minang itu lebih identik dengan para pelancong atau orang-orang yang merantau demi ilmu pengetahuan dan demi dakwah Islam. Jadi anak dagang bukan anak dagang pada kalimat sebenarnya. Nah, itu dagang dalam perspektif penantau. Di dagang di Payakumbuh itu ada kampung santri. Tempat kakeknya Muhammad Hatta. Kakek Muhammad Hatta itu tokoh besar sufi di Minangkabau dan ahli tilawah Quran. Ribuan orang belajar ke situ, saking banyaknya pelajar, maka daerah atau tempat surau beliau itu dikenal dengan istilah kampung dagang. Jadi kampung dagang itu bukan tempat orang menggali, Jadi kampung dagang itu kampungnya para penuntut ilmu yang mereka datang dari jauh. Ya dalam bahasa Melayu, dagang itu bukan jualan, bukan jalan, bukan orang yang pergi jualan, buka lapak, enggak. Dagang itu adalah orang-orang yang merantau, orang yang merantau. Nah, gitu. Lanjut Bu ya. Mereka menulis. Ya, menulis. Kemudian tentu tulisan itu dengan harapan adanya keberlanjutan masa depan ya. Kekekalan ilmu. Yang kemudian akan berkembang setiap zamannya. Maka mereka menulis. Banyak karya-karya. Banyak karya-karya ternyata setelah Ambo cerita dengan Buya, banyak karya-karya dari alim kita dan ulama kita lebih dahulu ataupun tokoh terhadap Minangkabau. Gitu. Buya, selama Buya sebagai seorang filolog, seberapa banyak yang Buya ketemukan karya-karya orang dahulu Buya? Di Minangkabau. Kita bicara soal karya ulama Minang ya. Iya, yang ulama Minang bukan artinya salinan dari karya-karya orang Arab, orang luar. Nah, sampai hari kini itu lah ditemukan lebih dari 500 judul karya yang ditulis oleh ulama Minang. Artinya ulama yang betul-betul lahir dari bumi Minangkabau. Lebih dari 500 karya, dan itu baru pada rentang waktu abad ke-19 sampai awal paruh pertama abad 20. Berarti kurang dari 2 abad. 500-an karya dari awal abad 19. Ya, pertengahan abad 19. Sampai paruh pertama abad ke-20. Berarti dalam masa puluhan tahun sudah kita temukan atau sudah kita inventarisasi sekitar 500 judul. Dan satu judul itu bisa 4 jilid, beberapa juzuk-juzuk bagian-bagiannya. Nah, itu menunjukkan produktivitas ulama dulu. Tapi perlu kita jelaskan dulu. Produktivitas ulama Minang itu berasal atau mengakar dari kesungguhan menuntut ilmu. Jadi awalnya dari situ. Jadi sebagai pondasi dasar, sebagai pondasi yang paling asasi. Kalau orang rajin menuntut ilmu, tentu banyak nyodanga. Banyak nyodanga, sedangkan manusia itu makhluk pelupuh. Maka setiap orang yang banyak mendengar, banyak yang pengalaman yang dapatkan, maka perlu biasanya orang yang pada posisi seorang yang punya ghirah dalam ilmu mesti mencatat supaya pengetahuan itu tidak hilang. Nah, kita memiliki atau menyimpan satu manuskrip sebagai bukti.
Orang Minang dahulu itu intent menuntut ilmu, luar biasa. Mereka semangat. Karya ini adalah karya bidang filsafat. Kalau filsafat itu kan dianggap pengetahuan yang sudah tingkat agak tinggi ya, bukan untuk orang pemula. Jadi orang Minang sudah belajar tentang filsafat metafisika dahulu, tentang bagaimana hubungan antara alam dengan Tuhan, tentang kosmologi. Nah, ketika seorang murid di Minangkabau belajar teks-teks, dan biasanya mereka menulis penjelasan guru atau ta'liq, komentar-komentar terhadap ilmu yang mereka tulis itu pada bagian pinggir. Nah, ini kalau dalam ilmu filologi dikenal dengan istilah skolia. Jadi skolia. Menulis di samping? Bagian pinggir. Istilahnya catatan pinggir, atau kalau di pesantren namanya hamish. Bagian pinggir. Nah, berangkat dari intensitas mereka belajar, kemudian menulis, sehingga terbit keinginan untuk membuat karya yang mustakil, yang berdiri sendiri. Nah, itu asal usul kenapa orang Minang itu produktif. Nah, karena diawali dari intensnya mereka menuntut ilmu, semangat yang kuat dalam menuntut ilmu. Nah, ketika menuntut ilmu, antara pena, kertas, dan guru itu tidak akan mungkin terpisahkan. Nah, maka mereka menulis dari situ. Maka terbitlah karya-karya. Dan karya pertama yang paling tua, karya ulama Minang yang kita jumpai, itu tulisan Syekh Burhanuddin Ulakan. Nah, judulnya adalah Tazkiratul Ghabi, syarah dari kitab Hikam Ibni Athaillah. Dan kalau orang belajar di pesantren, mereka biasa mengidentifikasi hikam itu sebagai karya tasawuf tingkat tinggi. Karena itu bukan lagi belajar bicara soal amalia, tapi lebih kepada pemahaman bagaimana hubungan antara hamba dengan Tuhan. Tapi Syekh Burhanuddin mampu menuliskan dalam membuat syarah. Syarah itu uraian. Nah, jadi bukan hanya sekedar menerjemah, tapi memberikan uraian, penafsiran, pentakwilan dari kalam-kalam hikmah yang penuh dengan metaforis dari Ibnu Athaillah, dan itu ditulis dalam bahasa Minang, aksara Arab, bahasa Minang. Nah, judulnya Tazkiratul Ghabi. Nah, itu yang paling tua yang kita jumpai. Paling tua. Artinya kitab Hikam itu pernah menjadi bagian terpenting dari khazanah keilmuan di Minangkabau sebagai kitab tasawuf yang masuk kategori muntahi. Nah, setelah itu ada tokoh-tokoh selain Syekh Burhanuddin, ada Syekh Ismail Minangkabau. Dan beliau lebih unik lagi. Beliau ulama Minang asal Simabur, abad ke-19, 1800-an, yang meninggalkan kampung halaman menuntut ilmu sampai ke Haramain, Mekah dan Madinah. Nah, di Mekah Madinah beliau memapankan karir, bahkan saking begitu posisi beliau kuat di Mekah, Madinah, di Haramain, surat-surat dari Syarif Mekah ketika akan berkirim surat ke Turki Utsmani waktu itu. Nah, itu dibubuhi tanda tangan atau stempel cap mohor daripada Syekh Ismail Minangkabau. Berarti beliau sudah ikut berkecimpung dalam dinamika dunia yang lebih luas tadi. Mekah kan, kosmopolit. Nah, Syekh Ismail dalam penelusuran awal, beliaulah pertama kali orang Minang yang intent menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu Minangkabau. Bahkan memakai pola-pola Baramulo yang kita kenal dalam dunia pesantren itu. Jadi beliau sudah intent menerjemah. Jadi ada beberapa kitab yang beliau terjemahkan. Di antaranya kitab yang paling berat dalam tanda kutip di kalangan ahli tasawuf, judulnya adalah Qasidah Ibni Bintil Milab. Itu diterjemahkan oleh Syekh Ismail dengan bantuan syarah dari Ibnu Alan An-Naqsyabandi. Beliau terjemahkan dan terbit di Bukit Tinggi di awal abad ke-20, judulnya Mawahib Rabbil Falak. Wah, ini kan cemerlang sekali di masa waktu itu, tidak seperti sekarang ya, media dan lain sekarang. Tapi ada orang Minang yang sudah memapankan karir di Mekah dan menjadi ulama besar di Mekah, dan kemudian produktif menulis. Cuma masalahnya nama beliau tidak banyak disebut, tidak seperti Syekh Al-Khatib ya. Terus Syekh Al-Khatib kan dijadikan nama Masjid Raya. Syekh Ismail, bahkan Syekh Al-Khatib sendiri, beliau mengakui Syekh Ismail, bahkan di dalam
autobiografi, Syekh Ahmad Khatib memuji Syekh Ismail. Apa kata beliau? Min kibaril ulama al-Jawi. Di antara ulama-ulama dunia Melayu yang paling besar itu adalah Syekh Ismail Minangkabau. Nah, ini sebagai contoh saja. Iya. Produktif. Dari Haramain melakukan penerbitan pun di tanah Minang. Ya. Berarti kosmopolitnya orang Minang itu mendorong mereka untuk mencari ilmu. Mencari ilmu. Ketika mereka mendapat ilmu, itu ada keraguan bahwa manusia itu pelupa. Ya. Kondisi pelupa itu mendorong bagi Cik Buya tadi menulis. Guru, murid, pena dan buku. Iya. Itu mendorongnya harus menulis. Seperti tadi kita lihat, iko ada sebuah catatan kan ambo di siko ambo cari ada yang lucu. Nah, tadi kan penuh dengan catatan ya Bu ya, di siko penuh catatan. Iko yang kemudian memaksa dan Iko kemudian bisa jadi kalau diteruskan akan menjadi satu posisi yang berdiri sendiri. Iya, menjadi buku yang berdiri sendiri dan bisa dinisbahkan sebagai penulisnya. Karena yang ambo cari sekilas di bagian belakang pun belum ada tulisan catatan. Iya, betul. Berarti setiap guru menerangkan, mereka menulis. Iya. Kemudian penerangan penjelasan guru-guru tadi dengan khazanah ilmu mereka yang mereka miliki dan mereka yang terus mencari ilmu, itu kemudian merangsang akan mengeluarkan satu karya. Karya, betul. Karena kita cari hal yang berbeda. Iya. Karena ada satu hal di Minangkabau, bahwa Minangkabau itu memiliki ego, gitu ya, memiliki ego diri gitu. Jadi kalau sudahnya menuntut ilmu di siko, ini akan pindah ke tempat lain menambah ilmu. Iya. Nggak usah ke ilmu agama, nggak usah ke ilmu yang lain. Silik lah contohnya. Iya. Sudahnya putih guru di ilmu guru cek, ini pindah ke inyek lain. Iya. Pindah ke inyek lain. Hanya untuk mencari puncak. Benar enggak kalimat seperti itu bahwa orang Minang itu tidak mengatakan bahwa akal itu terbatas, tapi mencari batasan akal itu dalam pencarian ilmunya. Itu enggak, Bu ya? Barangkali bisa ya. Karena orang Minang tuh punya filosofi yang luas. Sehingga mereka kalau dalam ilmu tadi, mereka tidak merasa puas ya, tidak ada titik kepuasan sampai mereka menemukan yang hakikat. Yang hakikat itu pengetahuan tentang Tuhan yang tidak bisa dijelaskan secara teoritis, tapi ketika menemukan itu baru mereka puas. Dan jalan menuju itu tentu jalannya itu panjang ya, panjang. Nah maka itulah. Di Minang ada istilah anak siak ya. Iya. Orang siak, anak siak. Akan kita hubungkan dengan yang tadi. Anak siak itu istilah yang biasa dipakai oleh penuntut-penuntut ilmu yang ada di Darik. Di Darik. Di antara banyak teori ya menyebutkan asal-usul kata anak siak. Tapi salah satunya yang mungkin bisa dihubungkan dengan yang tadi, pencarian istilahnya. Dulu ada datang pelajar-pelajar Asia. Nah, di zaman yang belum transportasi belum selancar kini, waktu itu masih hutan belantara, binatang buas banyak, penyamun banyak. Tapi orang-orang datang dari pantai timur Sumatera, itu datang menelusuri hulu-hulu sungai, akhirnya sampai di Darik. Keteguhan, ketegaran mereka dalam mencari itu membuat takjub. Para ulama, kenapa sejauh itu berjalan kaki bisa melewati daerah-daerah yang berbahaya, binatang buas atau penyamun, mereka tetap datang untuk menuntut ilmu dalam mencari. Nah, sehingga ulama-ulama itu sebagian bertafaul. Bertafaul itu mengambil berkat. Ambil berkat itu saking kesungguhannya orang-orang yang datang dari pantai timur, maka setiap pelajar itu diberi nama anak siak supaya mereka punya keteguhan dalam mencari seperti mereka. Jadi itu salah satu alasan ada penamaan istilah anak siak. Itu pencarian tadi. Jadi pencariannya itu yang ujungnya adalah
tidak mencari. Ya. Mencari. Pencarian yang ujungnya tidak mencari. Penelusuran yang ujungnya tidak lagi menelusuri. Ya sesuai dengan apa? Kita sering mengutip Rancak di Labuah ya. Iya. Datuk Paduka Alam yang disebut sebagai filsuf Minangkabau dalam Kabar Rancak di Labuah, kabar yang sangat populer, ditulis tahun 1919. Apa kata beliau? Pengajian, walaupun sebanyak bintang di atas langit, walaupun sebanyak buih di lautan, yang dimaksud tak lain adalah iman dan Islam. Balik ke Tuhan juga dia. Itu mencari itulah. Ulama Minang itu walaupun dalam pencariannya sampai ke Mekah, mereka tidak lupa dengan akar. Di mana letaknya tidak lupa dengan akar. Syekh Ismail walaupun sudah disebut sebagai ulama besar di Mekah, bahkan di belakang namanya disebut Al-Makki ya. Beliau tetap menulis nama di belakangnya itu dengan Al-Minangkabawi atau As-Simaburi. Syekh Yasin misalnya, orang Padang Pariaman itu ya, orang kayu tanam. Walaupun beliau lahir di Mekah dan menjadi guru dari ulama-ulama besar dunia hari ini, Syekh Yasin Fadani, tetap beliau menulis di belakang namanya Al-Fadani. Bahkan karya-karya itu diterbitkan di Bukit Tinggi, karya-karya ulama Minang itu menunjukkan bahwa mereka tidak lupa dengan akar. Walaupun pohon itu sudah tinggi, tinggi batang kayu, pucuknya lah Jawa di hati, nenaka tidak pernah lupa. Nurik tetap dalam tanah. Tetap dalam tanah dan mengakar kuih. Jadi sebenarnya Bu ya, kalau kita kaji dan kita dalami, sebenarnya lebih jauh ya, banyak besarannya. Karena sebenarnya kan kebesaran bukan ingin mencari euforia Minangkabau ya, tapi menggambarkan bahwa sebegitu besarnya dulu. Tapi yang kata kunci tadi, dulu. Walaupun kita berharap sekarang Ariko melakukan rekaman Iko kan berharap kata dulu itu berhenti lah. Dulu pernah, kini kenapa tidak lebih? Ya gitu kan. Kita berharap memanggil muda-muda, ternyata Bu ya, orang Minang tidak kalah dalam berilmu. Tidak kalah dalam dinamika. Berdialektika pun enggak. Bahkan dialektika yang dituliskan di dalam Madilog itu adalah, maaf, bukan tanpa mengurangi rasa hormat kepada Tan Malaka. Bahagian utuh. Bahagian, berarti bukan utuhnya Minangkabau. Bahagian utuh dari Minangkabau baru. Bahagian baru ya. Bahagian. Jadi itu yang bisa kita coba kali. Cuman terakhir lah Bu ya, terakhir. Karena sebenarnya dihentikan cerita agak tergantung ya. Ikut kalau masalahnya kecanduan berilmu itu kalau di Bantuan Tengah agak tidak senang tidak. Ambo minta Bu ya untuk menjelaskan beberapa orang yang kemudian ikut sebagai pengingat dan perkenalan kepada generasi muda. Selama kita hanya mengenal beberapa tokoh yang masih terbaca. Yang pertama tadi minta Ambo Buya jelaskan. Yang pertama tentang Syekh Ismail tadi Ambo. Syekh Ismail Iko perlu segetek. Nanti kalau bisa tahu orang lah bahwa selain Syekh Khatib Al-Minangkabawi, bahkan Syekh Khatib pun bukan nama Syekh Khatib aslinya kan. Kalau tidak salah, Ambo pernah dapat literasi bahwa Khatib itu adalah Galakati yang bawa dari Minang. Ayahnya Khatib. Gitu. Nama aslinya pun tidak salah, itu Muhammad apa kalau tidak salah, Ambo tidak paham Minang tuh. Tapi dari mulai Syekh Ismail dulu, minta Ambo Buya jelaskan siapa Syekh Ismail itu ya. Nah, mungkin sebagai ingatan bagi kita bersama, dan tokoh yang patut kita banggakan dan dijadikan sebagai penyemangat generasi muda itu adalah Syekh Ismail bin Abdullah Al-Khalidi Al-Minangkabawi. Nah, beliau ulama Minangkabau abad ke-19, jadi 1800-an. Wafat sekitar tahun 1850, makamnya di Ma'la, Mekah. Tapi nisannya tidak ada ya. Sebab pernah terjadi nisan-nisan yang di Mekah itu dihancurkan. Nah, beliau berasal di Simabur, tanah datar, menuntut ilmu sampai ke Mekah, Haramain. Dan guru-gurunya adalah ulama-ulama besar di Mekah abad ke-19. Seperti ada namanya Syekh Abdullah, ada namanya Syekh Ar-Rais di Mekah. Dan salah satu gurunya yang paling terkenal di puncak Jabal Abi Qubais itu, tokoh besar dari Turki, yaitu Syekh Abdullah Afandi di puncak Jabal Abi Qubais. Di situ beliau
menerima tarekat Naqsyabandiyah di puncak Jabal Abi Qubais. Nah, kemudian beliau juga menjalin jaringan dengan ulama-ulama besar lain dari berbagai wilayah sampai ke Syria. Nah, beliau produktif menulis. Di antara tulisan beliau yang paling terkenal sampai hari ini, sampai dipelajari sampai ke Thailand, Patani, sampai hari ini, di Malaysia, di pondok-pondok di Malaysia, di Kalimantan, itu judulnya adalah Kifayatul Ghulam. Kifayatul Ghulam itu berisi tentang tuntunan praktis ibadah sehari-hari kaum muslimin. Kifayatul Ghulam. Nah, itu dicetak sampai hari ini. Nah, kemudian ada kitab beliau yang cukup tebal namanya Al-Muqaddimah Al-Kubra tentang teologi Asy'ariyah. Dapat kita bayangkan seorang tokoh dari Minang menulis ulasan terhadap teologi Asy'ariyah. Teologi yang dulu muncul ketika berkembangnya Mu'tazilah di abad kedua atau abad ketiga Hijriah. Beliau jelaskan dengan bahasa Melayu Minang malah. Nah, judulnya adalah Al-Muqaddimah Al-Kubra. Lalu ada tulisan beliau dalam bentuk syair. Jadi beliau pun suka menulis syair bahasa Arab. Dan menulis syair bahasa Arab itu sulit. Bahkan orang Arab sendiri yang lahir di Arab itu belum tentu dapat menulis syair untayan-untayan kata dalam bahasa Arab yang indah, yang pakai pola-pola dan ritme. Tapi beliau bisa nulis. Beliau nulis judul kitabnya Al-Manhal Al-Azib, minuman yang tawar. Beliau pun ikut dalam dialektika ulama abad ke-19. Bahkan beliau sempat berdiskusi panjang dengan Syekh dari Bima, ada dari Madura, Syekh Abdul Azim. Bahkan pernah berdiskusi dengan Said Usman bin Aqil Betawi dulu. Nah, selain itu murid-muridnya adalah ulama-ulama besar Minangkabau, peralihan antara abad 19 dan 20. Dan sehingga dapat disebut beliau adalah Syekhul Masyaikh. Guru ulama-ulama besar Minangkabau abad ke-19. Nah, contohnya tokoh Padri, Syekh Jalaluddin Cangkiang. Itu murid dari Syekh Ismail Minangkabau. Bahkan beberapa tokoh-tokoh dari Halimau Salapan pun punya sanad keilmuan dari Syekh Ismail Minangkabau. Nah, kemudian ada namanya Syekh Muhammad Soleh ada namanya Syekh Muhammad Soleh Silungkang, ada Syekh Mustafa Khalidi Sungai Pagu, ada namanya Syekh Abdul Rahman Batampar, kakeknya Muhammad Hatta, itu murid dari Syekh Ismail. Bahkan ada nama tokoh Syekh Tahir Barula, dan lain-lain, ulama-ulama besar abad 19. Jadi beliaulah tokoh besar. Dan sampai hari kini, karya-karya beliau tetap dibaca, terutama Kifayatul Ghulam, dan terakhir ada karya beliau yang diterbitkan oleh Khazanah Fataniyah di Malaysia, Kuala Lumpur, yaitu Mawahib Rabil Falak. Dulu ada namanya tokoh besar tokoh peneliti ulama Wan Said Abdullah, itu menerbitkan ulang karya Syekh Ismail. Judulnya itu adalah Mawahib Rabil Falak, Syarah Qasidah Ibni Bintil Minak. Dia banyak cerita tentang beliau. Nanti barangkali ada lain kesempatan, insya-Allah kita sambung. Bahkan syair-syair beliau itu kalau diuraikan, itu punya makna yang dalam. Terutama bagi awak yang di Minang. Jadi perpaduan syairnya orang Arab dengan tajamnya bersyair atau berpituahnya orang Minang. Nah ya, orang Minang kan dikenal dengan suka memakai kalimat-kalimat metaforis ya. Dan itu sesuai dengan keilmuan agama bahasa Arab ya. Bahasa Arab kan nilai tinggi bahasa Arab itu terletak pada kalimat-kalimat yang balaghah, yang punya stilistikanya itu yang khas gitu. Jadi berpadulah itu pada diri Syekh Ismail bin Abdullah Al-Khalidi Simaburi Minangkabau. Lahirlah kitab tadi. Lahirlah kitab itu. Okey lah Bu ya. Sabananya ceritanya panjang. Ya. Tapi tetap saja Bu ya, kehausan akan khazanah masa lampau itu akan besar ya. Ya. Tapi tentu tidak melupakan lah Bu ya, melupakan. Terakhir Bu ya, sebagai penutup sebuah pertanyaan terakhir Bana Bu ya. Kebetulan tadi Bu ya mencalikan sebuah kitab. Di awal ambo tanya kitab Bu ya. Iko kitab ternyata adalah tasawuf falsafi. Atau kajian
ketuhanan teologi yang kita kaji dengan cara berfilsafat gitu tiba yang maaf mangecek ya iko kalau sasik tangguang gua ndak meloncek jurang doh ajun kapalo deh nyoh gitu. Ada satu kontras gitu ya ke penutup ya Salamuku kita tahu kan bukan menurunkan derajat, tapi menyeimbangkan derajat. Mencari bahwa orang Minang itu agak berbeda cara pandang. Salamuku itu kan mencari berkembang di Minangkabau itu kan tasawuf atau cara beragama lah lebih tapi ekspresi keberagamaan itu dengan cara memakai tasawuf amali yang kemudian turun pada bentuk tarikat. Tapi ambo tak kaji kece buya, ternyata orang Minang mengkonsumsi juga tasawuf falsafi. Sebegitu lapang ruang orang Minang untuk mikir atau memang tasawuf amali nan ada di Minang kini itu sudah berbaur dengan tasawuf falsafi yang ada sebenarnya ruangnya berbeda. Apa pandang Buya untuk satu titik supaya kita titik sudah Buya? Bicara tentang tasawuf itu cukup luas pembahasan. Tapi yang jelas di surau-surau Minang ada surau atau lembaga pendidikan itu yang mengkhususkan lembaga mereka itu untuk membahas tasawuf-tasawuf yang muntahi sifatnya falsafi tadi kalau istilahnya. Nah, surau-surau itu mengkaji karya-karya yang diturunkan dari Ibnu Arabi misal, kemudian Al-Jili, lalu kemudian Hamzah Fansuri di Aceh karena pengaruh Aceh sangat besar dengan tokoh Syekh Burhanuddin nanti gurunya itu ada Abdul Rauf Al-Fansuri di Singkil. Nah, lalu mengkaji bahkan ada surau-surau itu yang ditemukan manuskrip syair-syair Hamzah Fansuri. Tokoh Wujudiyah yang disebut oleh beberapa akademisi sebagai tokoh Wujudiyahnya Aceh di Aceh. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa orang Minang itu kita dapat sebut bahwa mereka dalam segi keilmuan itu mereka sudah menjangkau hal-hal yang dijangkau oleh ulama-ulama lain di luar negeri mungkin seperti di Mekah, Madinah, di Mesir, orang-orang sudah di Syria, di Damaskus belajar tentang kitab-kitab Ibnu Arabi. Artinya apa? Ya, konsumsi orang Minang bukan hanya soal bagaimana tata cara ibadah, bagaimana sah batalnya sebuah akad nikah. Lebih dari itu, mereka sudah berpikiran lebih jauh, melompati zamannya dengan mengkaji kitab-kitab yang filsuf, metafisika, dan itu juga sesuai barangkali dengan karakter orang Minang. Orang Minang kan lebih suka berbicara dengan kedalaman falsafah, alam takambang jadi guru kan. Berpedoman kepada alam, nanti mereka belajar di alamnya, so mereka memikirkan, berfikir, sudah berfalsafah sejak dini. Nah, barangkali itu jawabannya. Bahwa orang Minang ya tidak seperti yang mungkin sebagian orang menggambarkan bagaimana Minang dengan pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya itu dasar sangat elementer, tapi ternyata orang Minang sudah belajar hal-hal yang dipelajari oleh ulama-ulama di berbagai wilayah di dunia, dan itu pelajaran tingkat khusus. Nah, kira-kira itu. Tapi nanti untuk tasawuf ini barangkali ada sambungannya karena membahas tasawuf di Minang itu unik. Unik. Segala bentuk mazhab tasawuf itu dapat kita lihat di Minangkabau. Mulai dari yang paling amali, semuanya berpedoman kepada amal ibadah, sampai kepada yang paling falsafi, yang semuanya direnungkan. Macam-macam lah. Insyaallah. Jadi terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama. Dun sana kasado de salu. Dun sana salu dimanapun berada. Sebenarnya penggalian tentang khazanah Minang itu bukan berarti hanya berhenti pada nostalgia. Itu adalah sebuah pukulan untuk kita hari kau. Ternyata kebesaran Minang itu yang kini kita dengar itu memang ado-adonya. Benar. Asli, nyata. Tapi sayang. Jangan kita hanya selalu berhenti dalam nostalgia itu. Itu adalah pelecut. Cambuk lidi untuk awak untuk lebih maju ke depannya. Dan tadi dah dipaparkan oleh Buya. Banyak hal yang mungkin sebenarnya kalau kita dengar tagak beluramang. Mencari kebesarannya. Tapi
satu pukulan telak amparan bagi awak. Hariku apa yang harus kita buat? Hariku apa yang harus kita lakukan? Karena 1000 tahun ke depan pun kita harus juga menuliskan sejarah kita sendiri. Tak mungkin kita tagak di tapak kaki orang tua kita saja. Ya. Kepada Dun Sanak, apa pandangan Dun Sanak? Silakanlah sampaikan. Dan kami di Siko selalu hanya mampu memulai. Menghentikan, takkan ada yang mampu menghentikan. Karena selalu hadir hanya memulai diskusi kau. Mulai memacu semangat kau. Kepada Buya, terima kasih sekali lagi Buya. Mudah-mudahan ke depan dengan gadang cerita tadi, supaya tambah gadang pula keinginan lebih gadang awak. Ya, karena kata Nabi, orang nanariko lebih baik daripada orang patang, itu saja yang beruntung. Kalau orang nanariko lebih buruk dari orang patang, maaf, kalimatnya payah membacakan. Sedangkali sama jari kini jari patang, rugi barangko. Ya. Itu peringatannya untuk kita bersama. Kami dari Salwa sekali lagi mengucapkan terima kasih. Jangan lupa di sana, tolong sampaikan kepada orang lain dengan melakukan pembagian, share. Jangan lupa di komen. Jangan lupa pula tombol sukonya. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.